Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Da Vinci Tanuwijaya dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 4182 401 0009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review buku dengan judul Pendidikan Model Pesantren dan Karakteristiknya. Berikut kita lanjut ke PPT-nya. Oke. Di sini pendidikan model pesantren dan karakteristiknya. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan karakter dan moralitas. Keberadaannya mencerminkan kemandirian, keikhlasan, dan kesederhanaan yang diwariskan oleh para ulama. Lalu di sini ada latar belakang dan pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang tumbuh dan berkembang dalam budaya masyarakat. Ia berfungsi sebagai pusat pembentukan karakter, moralitas, dan tradisi keislaman yang kuat. Pesantren melambangkan kemandirian, keikhlasan, dan kesederhanaan yang diwariskan turun-temurun. Dalam dinamika zaman, pesantren beradaptasi tanpa kehilangan identitas dan nilai dasarnya. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti penginapan atau asrama sederhana, tempat para santri belajar jauh dari rumah. Pesantren dikenal sejak abad ke-13 hingga ke-17 Masehi, dan di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Lembaga ini memiliki kekhasan tersendiri, meliputi pendidikan Islam, dakwah, dan pengembangan kemasyarakatan. Santri umumnya menetap di pesantren, membentuk komunitas yang mendalami ilmu agama Islam. Lalu di sini ada model pendidikan pondok pesantren menurut Yakub. Di sini ada flowchart menurut Yakub terdiri dari 3, yaitu pertama pesantren Salafi, mempertahankan pelajaran kitab-kitab klasik tanpa pengetahuan umum menggunakan metode sorogan. Lalu kedua ada pesantren Khalafi, menerapkan sistem klasikal atau madrasi, mengajarkan ilmu umum dan agama, serta pendidikan keterampilan. Dan ketiga ada namanya pesantren Kilat, berbentuk training singkat biasa dilaksanakan saat libur sekolah, menitik beratkan keterampilan ibadah dan kepimpinan. Lalu ada tipologi pondok pesantren menurut Mas'ud. Di sini ada flowchart menurut Mas'ud, itu terdiri dari 4. Yang pertama, pesantren dengan identitas asli, mempertahankan identitas asli sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama dengan materi bersumber dari kitab kuning. Lalu yang kedua ada pesantren dengan materi-materi umum, memasukkan materi umum dengan kurikulum sendiri, ijazah tidak diakui pemerintah secara formal. Lalu ketiga ada pesantren dengan pendidikan umum, menyelenggarakan pendidikan umum atau madrasah atau sekolah di dalam, bahkan hingga perguruan tinggi dengan fakultas umum. Lalu yang keempat ada pesantren dengan asrama pelajar. Pesantren hanya sebagai tempat tinggal bagi santri yang belajar di sekolah atau perguruan tinggi lain di luar. Nah, di sini ada 3 macam tipe pesantren. Yang pertama itu ada tipe A, yaitu ciri-ciri pesantrennya santri menetap. Lalu kurikulum tersembunyi bisa disebut hidden curriculum. Lalu pola pembelajaran asli pesantren atau sorogan Bandungan, tidak menyelenggarakan madrasah. Lalu yang kedua ada tipe B, santri tinggal di pondok atau asrama, memadukan pembelajaran asli dengan sistem madrasah atau sekolah. Kurikulum jelas, memiliki tempat khusus sekolah. Lalu yang ketiga ada tipe C, ciri-cirinya pesantren hanya tempat tinggal, santri belajar di madrasah atau sekolah luar, waktu belajar di pesantren siang hari, kurikulum tidak terprogram jelas. Lalu di sini ada tradisi utama di pondok pesantren. Di sini ada flowchart tradisi pesantren terdiri dari 8 bagian, yaitu tradisi rihla ilmiah, tradisi menulis buku, tradisi meneliti, tradisi membaca kitab kuning, tradisi bahasa Arab, tradisi mengamalkan thariqat, tradisi menghafal, dan tradisi politik. Di sini saya ambil beberapa bagian, yaitu berupa rihla ilmiah, yaitu perjalanan menuntut ilmu oleh kiai ke berbagai daerah, bahkan luar negeri, untuk mengembangkan dan menuliskan ilmu. Lalu yang kedua ada menulis buku. Banyak kiai pesantren memiliki tradisi menulis kitab atau buku, menunjukkan tradisi intelektual yang kuat. Lalu yang ketiga ada meneliti. Penelitian terbagi menjadi pendekatan bayani atau teks,
burhani atau empiris, rasional, dan irfani atau intuitif. Lalu yang keempat ada membaca kitab kuning. Kitab kuning berbahasa Arab menjadi bahan ajar utama dalam sistem pengajaran klasik pesantren. Dan di sini ada tradisi, lanjutan, dan karakteristik pesantren. Yang pertama, berbahasa Arab. Digunakan dalam pembelajaran kitab dan kegiatan harian, memperkuat identitas Islam. Lalu yang kedua ada mengamalkan tariqat, yaitu praktik spiritual sufistik rutin untuk membentuk batin, akhlak, dan ketakwaan. Dan yang ketiga ada menghafal. Metode ini yaitu metode utama menguasai pelajaran, terutama ilmu alat seperti nahwu dan syaraf. Lalu yang keempat ada berpolitik. Kiai pesantren aktif terlibat dalam politik sejak awal abad ke-19, membela umat. Karakteristik pendidikan pesantren juga terlihat dari bangunan sederhana yang mencerminkan pola hidup mandiri santri. Kurikulum terfokus pada ilmu agama seperti sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, tafsir hadis, dan tafsir Al-Quran. Lalu di sini ada ciri-ciri khas pondok pesantren. Yang pertama yaitu hubungan akrab, terjalin antara santri dan kiai serta kepatuhan santri kepada kiai. Dan yang kedua ada hidup hemat dan sederhana, diwujudkan dalam lingkungan pesantren, menumbuhkan kemandirian. Lalu yang kedua ada jiwa tolong-menolong. Suasana persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Lalu yang keempat ada disiplin dan keprihatinan. Sangat dianjurkan untuk mencapai tujuan mulia melalui puasa, sunat, zikir, dan sholat tahajud. Lalu yang kelima ada pemberian ijazah. Pencantuman nama dalam daftar rantai pengalihan pengetahuan kepada santri berprestasi. Lalu di sini juga ada sistem dan tujuan pendidikan pondok pesantren. Sistem pendidikan itu berupa tradisional dengan kebebasan penuh dan interaksi kiai dengan santri. Lalu menonjolkan semangat demokrasi dalam memecahkan masalah internal. Yang ketiga ada santri tidak berorientasi pada ijazah dan gelar semata. Lalu yang keempat membangun santri agar hidup sederhana, idealis, bersaudara, percaya diri, dan berani menghadapi masa depan. Lalu yang kelima ada alumni tidak bercita-cita menjadi pejabat pemerintah, sulit dikuasai pemerintah. Ini maksudnya itu alumni itu tidak bercita-cita sebagai pejabat karena itu sangat sulit karena pemerintah menguasai jalannya, menguasai pekerjaan tersebut bisa dibilangnya. Lalu di sini terbagi dua tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu membina warga negara agar berkepribadian muslim, menanamkan rasa keagamaan dalam semua segi kehidupan, serta menjadikannya berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Lalu tujuan khusus ada mendidik santri menjadi ulama dan mubalik yang ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta, serta cakap dalam berbagai sektor pembangunan mental spiritual dan kesejahteraan sosial. Nah, di sini ada hasil dan saran review dari buku tersebut. Yang pertama itu ada peningkatan visual. Akan lebih menarik jika dilengkapi diagram atau infografis perbandingan sistem klasik dan modern pesantren. Lalu, yang kedua ada relevansi isu modern. Perlu pembahasan peran pesantren dalam isu sosial modern seperti radikalisme, moderasi beragama, dan kontribusi teknologi dalam dakwah. Lalu yang ketiga ada struktur paragraf. Beberapa paragraf cukup panjang. Pemecahan paragraf akan memudahkan pemahaman. Lalu yang keempat kontekstualisasi nasional. Tujuan pendidikan pesantren bisa dikaitkan dengan capaian profil pelajar Pancasila agar lebih konseptual dengan sistem pendidikan nasional. Materi ini sangat bermanfaat dalam memahami peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjaga tradisi, keilmuan klasik, dan berpotensi besar membentuk generasi berkarakter mandiri serta mampu bersaing secara global. Itu dia hasil PPT yang saya buat. Cukup sekian. Saya minta maaf apabila ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.